Pada kesempatan kali ini, adapun tema khutbah yang ingin saya sampaikan, yakni tentang silaturahmi. Dalam bahasa Arab disebut dengan silaturahim. Kalau penyebutan bahasa Indonesia disebut dengan silaturahmi. Dan ada juga istilah ukhuwah Islamiyah. Di dalam kaidah bahasa Arab yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim itu dua kata. Pertama adalah sila. Sila diartikan dengan menyambung, menyatukan, mempererat. Bahasa ini memposisongku, memposisi. Sedangkan rahim jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada hubungan persaudaraan, ada hubungan nasab kakek nenek jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disebut dengan rahim. Sehingga silaturahim atau silaturahmi itu jamaah sekalian dirahmati Allah adalah bagaimana kita mampu menyatukan, mempersiti, menyatukan, menyambung persaudaraan di antara kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ada juga menghubungkan, menyambung, mempersatukan antara sahabat dengan sahabat yang lain. Maka itu disebut dengan silaturahim atau silaturahmi jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Intinya, nariku angka sesuatu kumerna latuk ini jemaah sekalian, maka kita semua itu adalah merupakan silaturahim atau silaturahmi jemaah sekalian dirahmati Allah. Sedangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diartikan bahwa tidak ada hubungan kakek nenek, tetapi kita bersaudara adalah disatukan dengan seiman dan seagama. Selama kita bersama-sama mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nariku kurman ini ada dua kalimat syahadat, maka itu jemaah sekalian dirahmati Allah, kita semuanya adalah bersaudara. Meskipun kita beda kulit, warna kulit, berbeda suku jemaah sekalian, sisali ya kelompok sisali pahanta, intinya selama kita seiman dan seagama, maka semuanya itu kita bersaudara jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sini untuk melebihkan bagaimana dari masir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara semua. Ini itu mata poema silis surmani pa aslihu baina akhawaikum. Riko untuk lebih kehadir ada yang berselisih di antara kita jemaah sekalian, maka mari kita damaikan. Jadi ketika ada berselisih salah paham untuk lebih kehadir, mari kita damaikan di antara keduanya jemaah sekalian dirahmati Allah. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah itu ilmu Allah Ta'ala ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita sudah melaksanakan pesta demokrasi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mungkin saja jemaah sekalian di antara kita beda pilihan kita, beda nomor yang kita pilih jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini sudah ada yang terpilih, mari kita menyatukan diri pada loni mai masih itu untuk lebih kehadir. Jangan gara-gara beda pilihan itu menyebabkan kita bertikai, menyebabkan kita memutuskan tali persaudaraan kita.
tentunya siapa yang rugi tiada lain kita semua jemaah sekalian. Karena para calon-calon pemimpin kita itu jemaah sekalian, hari ini mereka sudah saling merangkul. Angka mana itu masih di jemaah sekalian. Alangkah ruginya mereka sudah bersatu, kita sudah berpisah disebabkan karena beda pilihan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Bukankah Allah tidak menginginkan hal ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Naripurunkan itu masih di jemaah sekalian, kita harus yakin bahwa pemerintah yang telah naik adalah itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang takut dan beriman kepada Allah. Kalau pemimpin kita pemimpin yang takut dan takut kepada Allah, kita yakin insya Allah dia akan membuat daerah kita nanti daerah aman, damai dan tentram, dan rakyatnya menjadi rakyat yang sejahtera insya Allah jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Mari kita mempersatukan diri. Nasabah kita untuk berpikir hadir ketika kita menjalin persatuan di antara kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Yadullah fawqal jamaah." Allah akan menurunkan berkah kepada orang yang menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin, kita harus sadar jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala deni tayi pakaian. Allah itu tidak akan melihat pakaian umatnya seseorang. Allah tidak melihat wajah seseorang. Allah tidak melihat kekayaan seseorang. Allah tidak akan melihat jabatan seseorang. Dekna itu Allah taala pangkat orang paratta akasingin datang kupata. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 jemaah sekalian, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia atau kami nak melebihi ululukum Allah taala indallah, di sisi Allah, di sisi Allah taala, atqakum adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada artinya kita di hadapan Allah meskipun kita kaya kalau tidak takwa, meskipun tinggi jabatan kita kalau tidak takwa, meskipun tinggi ilmu kita kalau tidak takwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, meskipun wajah kita baik kalau tidak ada takwa di dalam hati kita, tidak kita dapatkan kemuliaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa inilah yang menentukan kita di hadapan Allah. Ibadah kita lah yang akan menentukan kebaikan kita di hadapan Allah. Hati kita lah yang akan menjadikan kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, takwa ini yang harus kita tanamkan. Ibadah ini yang harus kita perbaiki dengan baik. Hati ini yang harus kita perbaiki dengan baik. Karena inilah yang dicintai, inilah yang disenangi, inilah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan heran, kadang-kadang ada orang miskin, ada orang yang rakyat biasa, ada orang yang tidak tinggi ilmunya, namun ternyata dia tinggi di hadapan Allah karena tinggi takwanya kepada Allah SWT dan banyak amal ibadahnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merusak persaudaraan kita, yang merusak ukhuwah Islamiyah di antara kita jemaah sekalian, ia sulangi ia hubungan pada tali panca jemaah sekalian. Karena jemaah sekalian ada di dalam diri kita yang istilah merasa. Istilah merasa ini ketika dihadirkan dalam diri kita, maka inilah yang akan merusak persaudaraan di antara kita jemaah sekalian. Istilah merasa dirinya kaya, merasa dirinya tinggi jabatan, merasa dirinya orang baik, merasa dirinya orang kuat. Nangga ialena tumawatan, nangga ialena matan repat disebut, nangga ialena maega orang parat, nangga ialena matan jabatanna. Sehingga perasaan ini jemaah sekalian, ketika ada perselisihan, ada perbedaan di antara kita ego, deilo mengalah, deilo ikalah, nasabah magai. Perasaan merasa ini yang kita hadirkan dalam diri kita, inilah yang menyebabkan persaudaraan di antara kita akan memutuskan. Ia dapat tua sesuatu lolongi dari pagi boleh biasanya selalu merasa tinggi di palauan atau betul-betul lebih ke privasi Allah Subhanahu wa taala.
Padahal jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan, keutamaan, palapiran napun nai tong kewe menjaga hubungan silaturahimnya, menjaga ukhuwah Islamiyah dengan baik, maka ada keutamaan, ada kelebihan yang akan diberikan oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya akan nasunnabitta, man ahabba ayyabasatalahu bi rizqihi wa yansa'an bi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan cinta, nigi tahu na puji, dipanjangkan, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Nigi tahu na puji simpo dalena dan dia hampir umurna pola di Allah Taala. Wal yasil rahimahu, maka perbaikilah hubungan silaturahmi di antara kita. Buktinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang tidak suka bertikai, orang yang tidak suka bertengkar jemaah sekalian, orang yang tidak suka berselisih paham jemaah sekalian, maka insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tongkei napuji papatu, napuji si banci, napuji magpangiwan, napuji magkagai, makurang idalik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nasabah magi makurat tu puji. Dan kita akan dipanjangkan umur kita kepada Allah. Nah, sebab nariku engkau tahu ada orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan kita. Nah, rampe-rampe dia cinta, maka itu adalah merupakan doa buat kita, doa mempelampi umur jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Orang yang menjaga hubungan silaturahminya dengan baik, selain dimudahkan rezekinya oleh Allah, selain dipanjangkan umurnya oleh Allah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dia akan banyak temannya. Dari mega sahabatnya, mega sibuatnya jemaah sekalian, insya Allah mega tu bila dua, mega tu parini dalil, mega puncingi agak-agak, dan dia tu lebih kekal, mega tu banding. Makanya prinsip ya rega ia resenia persaudaraan jemaah sekalian, ada 3 hal yang harus kita tanamkan, hadirkan dalam persaudaraan itu, silaturahmi itu. Yang pertama adalah disebut dengan ta'aruf, kita harus saling kenal mengenal. Yang kedua tafahum, saling memahami bahwa akhlaknya, sifatnya si A seperti ini, sifatnya si B seperti ini, wataknya si A seperti ini, wataknya si B seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Narik makura sahabatnya, makura tu iyo si puji, maka jemaah sekalian sewaktu angka agaga yang ada harapan kita menginginkan bantuan, uluran tangan, uluran tenaga, bantuan tenaga dari sahabat, kerabat kita, maka dia agak tulungi. Tidak ada yang akan datang membantu. Nasabah mage dipuji si sana, dipuji magpapengiwan, memutuskan silaturahmi di antara kita jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian, ketika silaturahmi ini kita jaga dengan baik, insya Allah kita akan banyak kenalan, banyak sahabat. Kemudian yang kedua, kita saling mengerti, saling paham di antara kita. Kemudian banyak orang yang akan datang menurunkan pertolongan, dan itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui dengan jari atau tangan para jamaah atau sahabat kita. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, supaya silaturahmi ini terjaga dengan baik, ada pesan-pesan moral dari ulama kita. Yang pertama jemaah sekalian, mari kita selalu mendoakan. Itulah sebabnya untuk menjalin silaturahmi dengan baik, maka saling mendoakan. Ketika bertemu ucapkan salam, ketika ingin berpisah ucapkan salam. Rasulullah mempesankan kepada kita, loki matintro illa dono mani sinino wasallangi salam. Nariku illa doang pada salam. Insyaallah keselamatan itu ini jola nariku Allah. Maka doakan saudara-saudara kita selamat mendapatkan kebaikan sebelum mereka tidur. Kemudian yang kedua, hadirkan prasangka baik kepada sesama jemaah sekalian. Ketika menghadirkan prasangka baik kepada sesama, insyaallah hubungan silaturahmi di antara kita akan terjaga dengan baik. Yang ketiga jemaah sekalian,